風魔法師だってさ。お前は？暗殺者。どういうことだ？この違いは何だ？死ね。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini Ano Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Fall 2025 yang berjudul Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yusha Yorimo Akiraka Nisuyo no Daga. Di anime ini menceritakan anak bernama Akira Oda, siswa menengah atas yang dipanggil ke dunia lain bersama teman-teman kelasnya. Sang raja kemudian memeriksa semua skill para murid. Namun anehnya status Akira ternyata melebihi status pahlawan terkuat. Akira yang curiga dengan tindakan raja sebagai dalang di balik pemanggilannya justru difitnah dan jadi buronan. Ia pun berlindung di kedalaman labirin dan bersumpah untuk balas dendam. Nah, daripada penasaran mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang assassin yang sedang mengincar nyawa sang raja. Namun secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan seorang assassin lain yang muncul. Biar lebih gampang, assassin yang muncul itu ialah sang MC kita yang bernama Akira Oda. Melihat kehadiran Akira, assassin itu pun tak akan menyerahkan targetnya begitu saja. Ia kemudian menyerang dengan jarum, namun Akira bisa menghindarinya dengan skill kamuflase. Dan sesaat kemudian pertarungan sengit pun terjadi. Assassin itu berusaha menebas dengan pedang, namun Akira berhasil menangkisnya dan membuang pedang itu ke langit. Tak menyerah begitu saja, assassin itu kembali menyerang dengan senjatanya yang lain. Namun lagi-lagi Akira bisa menghindarinya dengan mudah. Di tengah pertarungan nampak assassin itu menyerang dengan senjata rahasia yang ada di kakinya. Tapi Akira masih dengan mudah menahan serangan tersebut. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah berhasil menghabisi assassin itu, nampak Akira menyusup ke kamar sang raja. Meski pada awalnya Akira nampak ragu, namun ia tetap mengarahkan pedangnya kepada raja yang sedang tertidur. Tapi secara tiba-tiba scene kemudian berpindah ke masa saat sang MC sedang sekolah. Saat itu nampak Akira sedang membaca cerita isekai di kelas. Namun secara tiba-tiba Nanase datang dan menanyakan apakah Akira menyukai cerita isekai juga. Akira lalu menjawab jika ia cuma membaca semua yang gratis. Mendengar hal ini Nanase pun meminta Akira untuk merekomendasikan cerita yang bisa dibaca secara gratis. Di lain sisi nampak siswa yang lain menanyakan, siapa murid yang berbicara dengan Nanase. Mendengar jika namanya Akira Oda, siswa itu pun nampak kaget karena ada murid itu di kelas ini. Diketahui jika dari dulu Akira memang tidak menonjol, dan hawa keberadaannya begitu tipis. Jadi kalau di sekolah ada yang menyapanya, ia merasa jika itu sedikit tidak normal. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah mereka dipindahkan ke dunia isekai, nampak seorang kakek tua meminta mereka untuk tenang, karena Baginda Raja akan menyampaikan beberapa patah kata. Melihat sang raja dan sang putri, para murid pun merasa jika mereka sedang cosplay. Para murid juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sang raja kemudian berkata jika dirinya lah yang memanggil mereka ke sini. Diketahui jika dunia ini bernama Morrigan. Lalu kerajaan ini adalah kerajaan Retis, yang merupakan kerajaan terbesar dari benua ras manusia. Saat ini mereka sedang terancam oleh invasi ras iblis. Tapi yang dapat mengalahkan Raja Iblis hanyalah pahlawan dari dunia lain. Mendengar hal ini Nanase dan Akira pun merasa senang, karena ini mirip sekali dengan narasi klis buat cerita isekai. Kakek tua itu kemudian memberitahukan jika tuan pahlawan hanya ada satu. Oleh karena itu ia akan memeriksa mereka semua dengan bola kristal. Ia kemudian meminta mereka untuk menyentuh bola ini satu persatu. Setelah menyentuhnya,
Mereka diminta untuk merapalkan status di dalam hati dan mereka akan mengetahui jenis pekerjaannya. Setelah mengeceknya, kita pun diperlihatkan pekerjaan dari beberapa murid tersebut. Mulai dari Daisuke Waki penjinak hewan, Yuki Ueno ahli pembatal kutukan, Tomoya sudah kesatria serta Shiori Hosoyama seorang penyembuh. Kakek tua itu lalu memberitahukan, jika mereka bisa mengetahui pekerjaannya tanpa menyentuh bola kristal hanya dengan menyebut status. Setelah memeriksanya nampak Nanase mempunyai pekerjaan penyihir angin. Sedangkan sang MC kita status pekerjaannya yaitu seorang assassin. Mengetahui hal ini Nanase pun merasa jika pekerjaan itu sangat cocok untuk sang MC. Apalagi ia enggak begitu sadar saat Akira berada di kelas. Namun meski begitu Akira merasa heran, karena statistiknya berbeda dari yang lain. Setelah itu kita pun diperlihatkan jika yang menjadi pahlawan ialah sang ketua OSIS yang bernama Tsukasa Sato. Nanase pun sudah menduganya, karena dia sangat jago olahraga, berprestasi, ketua OSIS, dan disukai banyak orang. Tapi meski begitu Akira merasa heran, mengapa statistik sang pahlawan hanya segitu. Berbeda dengan dirinya yang sangat kelewat tinggi. Akira juga curiga, apakah cerita soal Raja Iblis itu benar adanya. Dan karena akan jadi gawat kalau status abnormalnya terbongkar di situasi yang belum pasti seperti ini. Jadi Akira pun tak akan bertindak ceroboh. Ia kemudian menggunakan skill pelenyap keberadaannya yang mencapai level maksimal. Setelah semua pekerjaan mereka sudah dipastikan, jadi kakek tua itu pun akan mempersiapkan perlengkapan yang sesuai. Dan malam ini mereka diminta untuk beristirahat di ruangan masing-masing. Saat perjalanan menuju ruang istirahat nampak Akira merasa terkejut, karena mereka saat ini telah diawasi. Dan karena hal ini Akira semakin yakin jika mereka menyembunyikan sesuatu. Pada malam harinya nampak Akira akan mengumpulkan informasi. Dan saat melihat pemandangan di luar, Akira sudah semakin yakin jika ia memang berada di dunia lain. Tak hanya itu ia juga merasakan jika kekuatan fisiknya jadi luar biasa. Dan setelah itu nampak Akira mendengar percakapan raja di perpustakaan. Diketahui jika sang raja melarang para murid untuk masuk ke area perpustakaan. Karena bisa repot jika mereka mendapatkan wawasan dari sini. Setelah mendengar percakapan ini, Akira pun tak mengetahui apa tujuan mereka. Tapi yang pasti kalau itu bukanlah hal yang baik. Keesokan harinya Akira pun berencana akan menceritakan soal kejadian kemarin. Tapi meski ia cerita, bagaimana cara meyakinkan mereka dengan hal itu? Tak lama kemudian nampak Tsukasa menyampaikan pendapatnya. Karena mereka saat ini telah bertambah kuat, jadi ia pun meminta mereka untuk memakai kekuatan itu untuk menolong orang-orang di dunia ini. Dan setelah mendengar permintaan raja, ia juga ingin mengalahkan Raja Iblis. Dan ia ingin mereka membantunya. Melihat rencana Tsukasa, Akira pun merasa jika dia seenaknya memastikan jika sang raja ialah sekutu. Setelah itu nampak mereka akan dilatih oleh orang yang bernama Saran Mitrai. Diketahui jika dia adalah kapten kesatria kerajaan Retis. Namun sesaat kemudian ia meminta rekannya yang bernama Gils untuk melatih mereka karena dirinya ada urusan. Dan tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Awalnya Akira merasa jika durasi skillnya sudah habis, karena Kapten Saran bisa melihat keberadaannya. Namun Saran membantahnya, karena skillnya masih berfungsi dengan benar. Diketahui jika Saran memiliki mata yang unik, yang bisa menangkap perbedaan suhu dalam pandangan. Melihat Akira waspada Saran pun memintanya untuk tenang, karena ia tak akan mengadu kepada raja. Setelah itu Akira pun mengatakan jika ia ingin masuk ke perpustakaan, karena ia sama sekali tak mengetahui soal dunia ini, apalagi soal skill dan sihir. Dan saat mengetahui jika skill pelenyap keberadaan Akira berada di level maksimal, Saran pun merasa terkejut dibuatnya. Meski satu skillnya maksimal, tapi skill yang lain kebanyakan level 1 dan Akira tak tahu cara menaikkannya. Mendengar hal ini Saran pun berkata jika tak ada buku yang berguna di dalam perpustakaan. Meski begitu Akira nampak senang,
karena sejujurnya ia jadi bersemangat dengan dirinya yang seperti berada di dunia dongeng. Tapi meski begitu Akira mengungkapkan, jika sepertinya ia memang harus mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya. Karena di sana ada keluarganya yang menunggu kedatangannya. Dan karena hal itu Akira pun menanyakan, apakah dia mengetahui cara untuk pulang. Saran pun menjawab jika ia tak mengetahuinya. Namun untuk sekarang ia harus jadi lebih kuat. Karena akan sia-sia jika dia mati sebelum bisa pulang. Saran juga berkata jika ia masih bisa, kalau sekedar membantunya menjadi assassin kelas 1. Dan saat mendengar jika Akira merasa sungkan karena ia dibantu secara cuma-cuma, jadi Saran pun meminta imbalan untuk menceritakan soal dunianya. Karena meski begini ia haus akan pengetahuan. Mendengar hal ini Akira pun tersenyum. Dan ia juga menjabat tangan Saran serta memperkenalkan namanya. Setelah berbicara singkat Akira pun mengetahui jika selain ras manusia dan iblis, di dunia ini ada juga elf dan manusia hewan. Dan masing-masing ras hidup di benua yang berbeda. Setelah itu nampak Saran mulai melatih Akira. Meski level pekerjaan tak akan naik kecuali mengalahkan monster. Tapi level skill bisa ditingkatkan lewat latihan. Singkat waktu nampak Saran menceritakan tentang Akira kepada Gilles. Dan saat mengetahui jika skill pelenyap keberadaannya berada di level maksimal, Gilles pun merasa terkejut karena cuma pahlawan terdahulu yang bisa sampai di tingkat tersebut. Setelah itu nampak Akira datang, sambil membawa buku yang ia ambil saat menyusup ke perpustakaan. Ia mengambil buku ini karena buku ini cukup mengerikan. Diketahui jika buku itu adalah rencana kudeta dan Saranlah yang menulisnya. Ia juga yang menyembunyikan buku itu di sana sebagai buku resep masakan. Dan ia sudah menduga jika cepat atau lambat Akira akan menemukannya. Saran lalu mengungkapkan jika Baginda Raja sudah rusak. Dia ingin melanggar hukum dunia ini dengan bayaran yang sangat mahal. Saran pun tak bisa membiarkannya, tapi mereka para kesatria punya utang budi pada Baginda Raja. Akira lalu menjawab jika ia sudah membaca buku tersebut. Dan ia mengetahui jika sang kapten ingin menurunkan tahta dengan damai. Mendengar hal ini Saran pun memujinya, karena intuisi Akira sangat tajam sekali. Akira lalu berkata jika mudah baginya untuk menghabisi sang raja karena ia tak terikat apa-apa. Dan saat itu ia masuk ke ruangan kerja raja, dan dia sama sekali tak sadar jika ia ada di belakangnya. Saran pun tak menyalahkan Akira, karena menghabisi seseorang memang sebaiknya dihindari. Dan meski status pekerjaannya adalah assassin, tapi tidak ada yang memaksanya untuk melakukannya. Dan demi bertahan hidup kembali ke tempat keluarganya berada, maka Akira harus jadi assassin tanpa membunuh. Mendengar hal ini Akira pun menanyakan mengapa dia begitu perhatian kepadanya. Dan apa tak jadi masalah jika membeberkan soal kudeta kepadanya. Saran pun menjawab jika Akira terlihat menjanjikan bukan hanya soal skill. Apalagi saat terbawa ke sini, dia tak terbawa arus dan mengambil keputusan terbaik menurut dirinya sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah melewati ujian berat dengan kekuatannya sendiri. Mendengar hal ini Akira pun mengungkapkan jika sejak kecil, hawa keberadaannya begitu tipis dan tidak diperhatikan siapapun. Dan maksudnya, ini merupakan kali pertama ada yang memuji dirinya sampai seperti ini. Mendengar hal ini Saran pun tersenyum. Dan karena sudah memujinya, jadi ia pun meminta tolong kepada Akira untuk membantunya melakukan kudeta dengan cara damai. Singkat waktu 1 bulan pun telah berlalu. Dan sesuai rencana mereka akan masuk ke labirin Katinen. Karena mereka adalah pahlawan, jadi mereka diminta busungkan dada dan tegakkan badan saat berjalan melewati warga kerajaan. Namun di tengah keramaian itu, nampak Akira melihat sosok mencurigakan. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Melihat kehadiran Akira, wanita itu pun menanyakan apakah dia mengetahui pengorbanan apa yang dilakukan demi memanggil pahlawan ke dunia ini. Mendengar Akira tak mengetahuinya, wanita itu pun pergi dan mengajaknya bertemu lagi setelah dia tahu jawabannya. Karena ia merasa yakin, jika pertemuan ini bukan jadi yang terakhir kalinya. Setelah itu di dalam labirin, nampak para murid sedang melawan para monster. Namun sesaat kemudian, seorang murid tak sengaja membuka jebakan yang membuat para monster kembali datang. Melihat banyaknya monster, Kapten Saran pun mengajak mereka untuk mundur.
Setelah menghabisi beberapa monster, Kapten Saran pun menyuruh mereka untuk kabur terlebih dahulu. Namun setelah keluar dari ruangan itu, nampak beberapa monster menunggu kedatangan mereka. Akira kemudian mengingat bola asap untuk mengusir monster yang diberikan oleh Tuan Putri. Namun saat menggunakannya, malah muncul monster kuat yang bernama Minotaur. Gills, Akira dan Saran yang baru datang, bertanya-tanya mengapa ada monster itu di lantai serendah ini. Setelah gagal menyerang monster itu, Akira pun meminta Tsukasa untuk tak memaksakan diri karena lengannya sudah patah. Tapi Tsukasa malah jadi stres, karena sebagai pahlawan ia merasa tak bisa menjadi pelindung mereka. Melihat sikap Tsukasa barusan, Akira pun merasa jika ada yang tidak beres. Ia kemudian meminta murid yang ahli pembatal kutukan untuk menyembuhkan Tsukasa. Dan setelah wanita itu menggunakan skillnya, benar saja Tsukasa saat ini terkena kutukan. Akira kemudian menemui Saran, dan berkata jika ia ingin memakai skill itu agar bisa bertahan hidup. Saran pun mengiyakannya, dan ia akan membuka jalan untuk Akira agar dia bisa menggunakan skill tersebut. Dan sesaat kemudian Saran pun menggunakan sihir kilat petir untuk menahan gerakan Minotaur. Dan setelah itu hal ini pun terjadi. Kagemaho Kido. Meski berhasil menghabisi monster itu, namun Akira tak bisa mengontrol kekuatan sihir bayangannya. Beruntung sesaat kemudian Saran datang, dan meminta Akira untuk menenangkan dirinya. Dan pada akhirnya Akira pun berhasil mengontrol sihir tersebut. Meski konsumsi staminanya cukup besar, namun dengan ini mereka bisa bertahan hidup. Dan Saran mengapresiasi kerja keras Akira. Setelah kejadian itu nampak Saran ingin memberikan senjata kepada Akira. Diketahui jika senjata itu ialah katana yang dibuat langsung oleh pahlawan terdahulu. Akira pun lalu menanyakan mengapa dia memberikan senjata ini kepadanya, dan bukan kepada pahlawan. Saran lalu menjawab jika pahlawan sudah mempunyai pedang suci. Lalu kalau dia yang memakainya, maka pedang ini akan terlihat oleh Baginda Raja. Saran tak ingin hal itu terjadi karena ia telah mencuri senjata ini dari gudang harta. Meski merasa terkejut namun Akira tetap akan menerimanya. Saran lalu berkata jika nama pedang itu tercantum di dalam bilahnya. Dan ia tak bisa membaca tulisan tersebut. Dan setelah Akira membukanya, ternyata tulisan yang diukir di sana adalah bahasa Jepang. Dan nama katana itu ialah Yato no Kami. Tak hanya itu, di dalam katana juga ada pesan yang diukir. Dan pesannya yaitu semoga bisa jadi penolong untuk juniornya yang akan datang di masa depan. Setelah membaca pesan ini, Akira pun ingin bertemu dengan pahlawan terdahulu. Setelah itu mereka kemudian membicarakan tentang pahlawan yang terkena kutukan. Diketahui jika kutukan itu cukup kuat, dan tak bisa lepas meski dibatalkan berkali-kali. Dan sepertinya Saran tahu kutukan itu ulah dari siapa. Dan tak disangka kutukan tersebut berasal dari sang putri. Namun saat dia merapalkan mantra, hal mengejutkan pun terjadi. Melihat kehadiran Akira, sang putri pun merasa kesal karena dia berani-beraninya masuk ke kamar gadis tanpa izin. Akira lalu menodongkan senjatanya, dan berkata jika dia bukan gadis melainkan penyihir. Ia lalu menanyakan mengapa dia melakukan hal ini. Sang putri terus-terusan menjawab jika semuanya demi Baginda Raja. Melihat pembicaraan yang buntu, Akira pun langsung pergi dari sana. Setelah Akira pergi nampak Tuan Putri. Sepertinya akan merapalkan kutukan kepada murid-murid yang lain. Di sisi lain nampak Akira melaporkan hal ini kepada Saran. Sang kapten lalu menanyakan, apakah dia menunjukkan wajahnya saat di hadapan Tuan Putri. Akira pun mengiyakannya, namun pembicaraannya dengan Tuan Putri buntu. Saran lalu mengungkapkan jika putri yang sekarang bagaikan boneka Baginda Raja. Ia juga meminta Akira untuk istirahat, namun sebaiknya jangan tidur di dalam istana. Karena selain pahlawan, putri juga pasti sudah mengutuk mereka semua. Tapi meski begitu, kutukan dari sang putri tak akan mempan karena Akira statusnya tak diketahui. Dan karena sebab itu mereka pasti akan mencari Akira di seisi bangunan untuk dihabisi, karena dia tak terkena kutukannya. Awalnya Akira mengira jika Saran akan marah karena ia telah menampakkan wajahnya di hadapan Tuan Putri. Namun Saran memakluminya,
karena masa muda memang sering terbawa emosi. Dan tugas orang dewasa adalah mengayominya. Mendengar hal ini Akira pun tersenyum dan mendambakan sosok Saran di dunia asalnya. じゃあ帰るとき私も連れて行ってくださいよ。うわ、やっぱめんどくさいからいなくていいや。 Keesokan harinya nampak Akira terbangun dan ia mendengar suara heboh di pagi hari. Akira kemudian pergi ke sana dan melihat Tsukasa yang sepertinya sudah sepenuhnya sembuh dari kutukan. Dan setelah itu Tsukasa lalu memberitahukan jika Kapten Saran telah meninggal. Mengetahui hal ini jelas saja membuat Akira nampak syok. Ia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu murid lalu berkata jika Akira jangan sok suci, karena sudah jelas belati yang menancap di dada kapten adalah milik Akira. Meski Akira membantah apalagi belati itu telah hancur, namun mereka tetap tak percaya dengan omongan Akira. Mendengar hal ini Akira pun sadar jika mereka telah terkena kutukan Tuan Putri. Sang raja kemudian meminta para bawahannya untuk menghukum Akira atas perbuatannya. Melihat hal ini Akira pun sadar jika dirinya telah dijebak. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah menggunakan skill pelenyap keberadaannya, Akira lalu memanggil Gills. Gills yang sadar jika Akira berada di belakangnya, memberitahukan jika sang kapten telah dihabisi oleh gagak malam, yaitu regu asasin di bawah Baginda Raja. Dan karena Akira juga diincar, jadi Gills meminta Akira untuk pergi dari sini. Dan bekal perjalanannya sudah ada di kamar sang kapten. Setelah Akira pergi, Gills pun berharap agar Akira berhasil selamat. Setelah mengambil bekal tersebut, Akira pun sadar jika sang kapten telah membaca kemungkinan ini. Pada malam harinya, nampak sang raja tak menduga jika Saran bisa dihabisi semudah itu. Sang putri lalu memberitahukan jika mantra kutukan selain pahlawan telah selesai. Dan sisanya tinggal membuat alasan untuk berperang dengan negara timur. Sang raja akan membuat bocah-bocah itu sebagai pion. Dan untuk bocah yang kabur, raja merasa jika dia pasti akan mati dalam perjalanan. Tapi untuk jaga-jaga, ia memerintahkan gagak malam untuk menghabisinya. Di sisi lain nampak Akira telah tiba di labirin sesuai arahan dari Saran. Diketahui Saran memberitahukan jika labirin adalah persembunyian terbaik. Tapi karena sumber airnya sedikit, jadi ia diminta waspada jika masuk dalam waktu lama. Dan di labirin ini Akira juga bisa meningkatkan level pekerjaannya. Namun makin dalam menyelam, ia bisa melawan musuh yang kuat. Dan jika dia menaikkan skill membunuhnya hingga cukup tinggi, maka bau, suara, dan panas tubuhnya bisa disembunyikan. Tak hanya itu, Akira juga bisa mendapatkan skill spesial jika level pekerjaannya mencapai level 100. Dan pertama-tama, Saran menyuruh Akira untuk mencoba mengalahkan semua bos yang ada di tiap lantai ke-10 labirin kontinen. Setelah mengalahkan beberapa monster, nampak Akira sampai di ruangan bos lantai 70. Meski setelah masuk ke ruangan itu ia tak akan bisa lanjut atau kembali sebelum mengalahkan bos di sana. Namun jika menang maka ia akan mendapatkan pertumbuhan yang signifikan. Setelah masuk ke sana nampak Akira bersiap melawan bos tersebut. Namun sayangnya kaki Akira terkena racun. Dan ia juga terkena cakar monster tersebut. Namun karena Akira ingin pulang dengan selamat dan ingin membalas kematian Saran, jadi ia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan bos itu, nampak skill penyembuh Akira tiba-tiba aktif. Di sisi lain nampak Tsukasa memberitahukan kepada teman-temannya jika ia ingin segera berangkat melawan Raja Iblis. Namun beberapa dari mereka menolak ikut dan beralasan jika mereka sedang berkabung dengan kematian Kapten Saran. Mendengar hal ini Tsukasa pun sadar jika ucapan Gills benar adanya. Perihal mereka terkena kutukan Tuan Putri. Namun meski begitu ada beberapa anak yang akan ikut bersama Tsukasa. Setelah mereka keluar dari sana, Tsukasa lalu menanyakan mengapa mereka mau ikut dengannya. Dan ternyata mereka semua telah terbebas dari sihir kutukan Tuan Putri. Hal ini berkat sihir pembatal kutukan milik Yuki. Tak hanya itu Kyosuke juga merasa jika ini ada hubungannya dengan perbuatan ia sebelumnya. Diketahui jika saat itu, Kyosuke mengingat dengan samar jika ia pernah menebas sebuah kristal di sebuah kamar yang asing. Dan entah sejak kapan ada katana ini di tangannya.
Dan ternyata yang membuat Kyosuke melakukan hal itu, karena skill arahan milik Gills. Skill itu lebih kuat dari kutukan, jadi ia bisa mengarahkan seseorang melakukan sesuatu. Ia melakukan hal ini, karena itu semua berkat perintah terakhir dari Kapten Saran. Dan ia juga mendoakan, agar mereka beruntung di luar sana. Setelah itu nampak Kyosuke merasa bersalah, karena ia tak membela Akira sebelumnya. Makanya dari itu ia ingin menemui sang MC untuk meminta maaf. Dan diketahui fakta juga, jika adik mereka sama-sama sahabatan. Di sisi lain nampak Akira merasa heran mengapa lukanya tiba-tiba sembuh. Tak hanya itu pekerjaan asasinnya naik ke level 46, dan sihir bayangannya juga naik ke level 5. Meski tak paham dengan semua ini, namun pilihan Akira cuma maju. Setelah itu nampak Akira dikejutkan dengan munculnya slam di lantai sedalam ini. Namun saat ia menebasnya hal mengejutkan pun terjadi. Melihat elf itu, Akira pun merasa jika dia adalah gadis tercantik yang pernah ia temui. Melihat dia pingsan, Akira pun ingin mengetes salah satu skillnya yang tak ia pahami. Namun saat mengaktifkannya, Akira merasa terkejut dan langsung menonaktifkannya, karena skill itu cukup berbahaya. Dan karena hal ini Akira sebisa mungkin tak akan memakainya lagi. Tak lama kemudian elf itu bangun, yang membuat Akira menanyakan apakah tubuhnya terasa sakit. Namun saat elf itu menjawab jika ia tak apa-apa, Akira pun merasa heran karena seharusnya dia sedang menahan rasa sakit. Dan ternyata sebelumnya Akira melihat, jika daya hidup elf itu sudah turun sampai 1/50 dari maksimal. Tak hanya itu, Akira juga mengetahui jika dia juga mempunyai mata dunia. Dan karena mereka sama-sama memilikinya, jadi Akira dan elf itu sama-sama mengetahui beberapa info satu sama lain. Dan diketahui jika nama elf itu ialah Amelia. Setelah ngobrol sebentar nampak Amelia tiba-tiba pingsan. Dan ternyata saat ini dia sedang demam tinggi. Singkat waktu saat dia terbangun, Akira lalu memberikannya air minum. Dan karena dia sedang lapar, Akira juga memberikan bubur untuknya. Melihat makannya yang sangat lahap, Akira pun berkata jika dia pasti akan cepat sembuh. Dan setelah itu mereka pun kembali mengobrol. Dalam obrolan mereka diketahui, jika Akira telah membawa Amelia dari lantai 75 ke 69 untuk mencarikannya sumber mata air. Diketahui juga jika elf itu ialah keluarga kerajaan. Tak lama kemudian saat Amelia tertidur, Akira pun akan tidur juga sebentar dengan tetap menghidupkan skill deteksi bahaya. Tak lama kemudian Amelia bangun sembari menatap Akira. Ia lalu berkata meski beralaskan batu, namun ini rasanya hangat. Setelah itu Akira lalu menanyakan mengapa dia mengikutinya. Amelia lalu memberitahukan jika tujuannya sama seperti Akira. Tak lama kemudian nampak mereka masuk ke ruangan bos. Namun secara tiba-tiba mereka dibuat terkejut karena bos kali ini berbentuk naga. Setelah menghindari serangan itu, Amelia kemudian menyerang dengan sihir gravitasi. Karena serangan itu berhasil, Akira yang dalam mode tak terlihat mencoba menyerangnya. Namun sayangnya Akira malah terkena serangan naga tersebut. Amelia lalu memberitahukan jika naga itu telah melacak Akira dengan daya sihir. Dan karena sebab itu, ia menyuruh Akira untuk menyebarkan daya sihirnya ke sekitar. Dan saat naga itu kembali menyerang, Akira pun melakukan hal demikian. Pada akhirnya Akira berhasil menghabisi naga tersebut. Ia lalu memberitahukan jika mustahil baginya melakukan hal rumit seperti menyebar daya sihir. Jadi karena itu ia melakukan kebalikannya. Melihat Akira mengeluarkan skill itu Amelia pun merasa terkejut.